Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan yang agung ini. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang mengajari kita mulia di dunia untuk kemuliaan kelak di akhirat, yang mengajari kita tata cara berpuasa yang sebaik-baiknya, yang mengajari kita untuk bagaimana memanfaatkan momen bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan anugerah besar bagi hamba-hamba yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun juga Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyiapkan pahala besar, Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan daripada pengkabulan doa orang-orang yang dalam keadaan berpuasa. Di bulan yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengkabulkan doa-doa hambanya. Bagaimana juga apa lagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Ada beberapa waktu yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada doa dari hamba-hambanya. Utamanya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah di waktu malam atau di sepertiga malam hari kita di waktu malam. Di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang besar dan juga pengijabahan atau juga pengkabulan terhadap doa-doa hambanya. Yang mana dalam satu riwayat hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya ketika di sepertiga malam hari rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, siapa yang memohon ampun kepadaku maka niscaya aku akan ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang punya hajat terhadapku, maka juga aku akan berikan hajat-hajatnya. Maka di sepertiga bulan atau juga di sepertiga malam hari di bulan suci Ramadan, marilah kita manfaatkan momen tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu yang mustajab yang kedua adalah di waktu sahur. Ketika kita hendak melakukan sahur atau juga melakukan sahur, perbanyaklah di situ doa-doa kebaikan untuk kita, keluarga, sanak famili, orang tua dan guru-guru kita. Agar supaya apa? Agar supaya mudah-mudahan ketika kita berdoa di waktu sahur tersebut berbarengan dengan pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan setiap hajat-hajat kita yang kita panjatkan kepada Allah di waktu sahur tersebut. Kita ketahui bahwasannya para salafus salih yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur atau di malam hari tadi. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu malam, di waktu sahur tersebut mereka banyak memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktu di sepanjang waktu kita berpuasa. Jadi sepanjang waktu kita berpuasa, maka perbanyaklah di situ juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat hadis At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Jadi ada tiga golongan orang yang akan dikabulkan doanya tanpa ada penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-shaimu hatta yuftir. Jadi orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, ketika dia memohon dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa-doanya.
Kemudian juga al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, yang penuh dengan kelurusan dalam setiap perkara atau juga dalam setiap tindakannya. Ada pengagungan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Keadilan yang dia tegakkan, seorang pemimpin yang menegakkan keadilan, dia pun juga ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-da'watul mazlum. Jadi orang yang berdoa ketika seseorang sedang dizalimi kemudian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak ada hijab bainahu wa bainallah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya seseorang sedang dizalimi, maka panjatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang baik. Berikut dengan orang yang menzalimi, mudah-mudahan dia diangkat derajatnya, dientaskan daripada kezaliman yang dilakukan. Maka perbanyaklah kita berdoa di bulan suci Ramadan, di sepanjang hari bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat adalah waktu menjelang buka puasa. Di waktu kita menjelang buka puasa juga kita harus memperbanyak doa-doa yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salafus saleh atau juga orang-orang salafus saleh, mereka senantiasa memperbanyak 4 hal atau juga memperbanyak doa daripada 4 hal. Itu apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon padamu keridhaanmu dan juga surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon atau juga kami berlindung kepadamu daripada azab dan juga siksamu. Daripada murka dan juga siksa api nerakamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada 2 hal yang harus kita pinta dan 2 hal yang harus kita jauhi. Itu yang 2 hal tersebut adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, utamanya ketika hendak berbuka. Kemudian yang kelima adalah di antara doa yang dipanjatkan oleh seseorang di antara azan dan iqamat. Dikatakan bahwasanya ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Ad-da'watu bainal adzan wal iqamah la turad. Bahwasanya doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba ketika antara azan dan iqamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dan juga tidak akan menolaknya. Perbanyak lagi-lagi, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini ketika muadzin mengumandangkan azan, kemudian juga hendak kita setelah itu kita melakukan salat sunnah qabliyah misalkan, sambil menunggu muadzin mengumandangkan iqamat, kita perbanyak doa-doa kebaikan di situ. Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Kemudian yang keenam adalah hari Jumat. Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba di hari Jumat, Allah juga akan mengabulkannya. Dikarenakan hari Jumat adalah sayyidul ayyam, jadi penghulunya hari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya yang baik di hari Jumat tersebut. Apalagi di bulan suci Ramadan. Maka juga perbanyaklah oleh kita di bulan suci Ramadan ini, utamanya di hari Jumat juga, untuk memperbanyak doa-doa kebaikan untuk kita, keluarga, sanak famili dan juga lain sebagainya. Doa-doa kebaikan tentunya. Kemudian yang ketujuh adalah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, di situ ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pengkabulan terhadap doa-doa hambanya di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang harus kita fahami bahwasannya kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam apa. Maka dari semenjak awal bulan suci Ramadan, kita persiapkan diri kita untuk memperbanyak amal-amal ibadah-ibadah sampai akhir bulan suci Ramadan. Di setiap malamnya, utamanya di setiap malamnya harus kita senantiasa memperbanyak amal-amal ibadah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak doa-doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya apa? Agar supaya mudah-mudahan ketika kita suatu waktu atau juga suatu malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan juga dengan malam Lailatul Qadar, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan tidak akan menolak daripada doa-doa kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi 5 atau 7 waktu-waktu daripada untuk kita menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan kita. Mudah-mudahan kita semuanya tidak menyia-nyiakan waktu bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan-kebaikan untuk diri kita, orang tua, guru, sanak famili, dan juga kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, mati dengan bawa iman yang sempurna, dengan diterimanya setiap amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan juga di bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap doa kita dan Allah pungkasi kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.